mukanya itu kayak masih kapas itu masih terpasang di hidungnya. Pocong baru. Dan kapasnya masih nempel di hidung. Iya. Merinding Mas. Baru dengar cerita dari Mas Eko. Lalu apa lagi Mas? Selain kapas itu ciri-cirinya seperti apa Mas? Baiklah saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja. Dan kali ini kita sudah bertemu langsung dengan narasumber yang siap menyajikan kisah horornya di episode kali ini. Ya, selamat buat Mas Eko. Apa kabar Mas Eko? Baik, alhamdulillah. Ada cerita menarik apa tentang kejadian horor yang Anda alami selama ini? Ya. Jadi pernah ada pengalaman lah ya. Kejadian kayak penampakan ini cerita dari awal ya. Ya. Awal mula kan di lingkungan setempat gitu kan rawan kemalingan gitu. Ya. Nah, jadi inisiatif warga sekitar itu kita pengen membuat jadwal ronda gitu. Nah, jadwal ronda itu kebetulan fasilitas ronda itu kayak semacam pos ronda itu belum ada dan kita kayak ada rencana gotong royong untuk membuat sebuah pos ronda. Nah, dan untuk bahan kan kita belum ada. Kebetulan lokasi yang mau dijadikan pos ronda itu kan melintang di jalan, dan itu harus kita bikin di atas itu. Kebetulan kita menemukan lokasi yang strategi itu memang di situ gitu. Nah, akhirnya kita membutuhkan tiang untuk penyangga si pos ronda itu. Nah, kita akhirnya menebang kayu, karena yang memang dibutuhkan untuk penyangga itu kayu. Nah, kita dapat bahan kayu, kebetulan itu kayak memang sudah disuruh gitu sama warga ya yang punya lahan di situlah, lahan di situ. Itu nebang aja di situ, nggak apa-apa kalau mau buat pos ronda gitu. Kita udah dapat izin dari pemilik, akhirnya kita tebang. Nah, kalau menurut cerita warga setempat sih, tempat kita menebang itu memang kayak angker lah, dikenal angker lah gitu. Nah, terus setelah kita menebang pohon itu, kita bawa pulang. Dan setelah 1 hari kita proses pembuatan pos ronda itu, akhirnya langsung kita buat jadwal ronda. Nah, malam pertama ronda itu kita ronda sampai jam 3 malam. Itu kejadiannya tahun berapa Mas? 2009. 2009. Ya, lanjutkan Mas. Jadi setelah pos ronda terbentuk, kita langsung mengadakan ronda. Nah, kita ronda itu berjalan kurang lebih berapa jam lah, setelah dari jam berapa, jam 8 sampai jam 3 gitu. Setelah jam 3 kan kayak kita kan langsung pulang ke tempat sendiri-sendiri. Karena waktu itu kan sudah kayak diyakini aman itulah, nggak terlalu rawan itu. Kebetulan lokasi pos ronda kan nggak jauh dari rumah, berada tepat di depan rumah saya lah. Nah, pertama kejadian itu ada gangguan sih. Gangguannya berupa apa Mas? Penampakan. Awalnya gini, setelah selesai jadwal ronda pada jam itu, saya kan langsung tidur ya.
tidur. Kebetulan saya tidur itu bertiga, saya dan satu teman saya dan satu kakak saya. Saya udah tidur duluan itu, posisi udah tidur duluan. Ada satu kakak saya belum tidur, satu teman saya juga sudah tidur bareng saya. Nah itu cerita pas jam 3-an itulah, itu sempat ada semacam kayak orang mengetok-ngetok jendela gitu. Mengetok-ngetok jendela di jendela kamar lah. Suara ketukannya itu keras 3 kali, deng deng deng. Nah, oleh kakak saya, karena kakak saya belum tidur, akhirnya merasa terganggu lah oleh ketukan itu. Akhirnya jendela kan tertutup kelambu ya, akhirnya kelambu dibuka dan ternyata itu sosok itu penampakan. Ternyata sosoknya apa mas? Berwujud pocong nih. Berwujud pocong, mengerikan sekali tentunya. Lalu lantas pocong itu seperti apa mas, yang dilihat kakak Anda itu sosoknya itu seperti apa? Nah kalau untuk pocongnya itu, nah setelah kakak saya membuka, dia refleks kaget kan, sempat takut lah karena dia membuka gorden jendela. Membuka kan kaget karena posisi dia melihat itu kan posisi hanya dia yang melihat. Akhirnya dia membangunkan saya dan satu teman saya. Akhirnya posisi itu kita dibangunkan dan kita juga melihat ke jendela gitu, bilang bangun, lihat di jendela ada apa. Pas kita lihat bareng, dan ya memang penampakan itu masih ada di situ ya, wujud pocong itu. Gambarannya seperti apa mas? Misal bisa digambarkan? Kalau untuk pocongnya itu apa ya? Untuk kain kafannya kayak lusuh gitu, terus penampakan kayak mukanya itu ya kayak wajah yang nggak jelas lah, namanya juga makhluk halus ya. Tapi yang intinya kayak mukanya itu udah nggak jelas, udah rusak gitu ya, kayak rusak itu. Itu selama berapa menit apa berapa detik mas kejadian itu mas? Nah setelah kita bertiga itu lihat kan ya sempet takut, kaget pertama, takut lah. Sempet ngobrol juga sih, kita takut, terus kayak pengen kita beranikan gitu kan, terus kita keluar penasaran kita keluar mengeceknya kondisi di luar. Iya, sebenarnya masih ada apa enggak itu. Kita cek keluar, ternyata udah nggak ada. Ini sosoknya benar-benar mukanya udah rusak. Kain kafannya juga udah lusuh. Ada misal tanah atau gimana mas kain kafannya itu? Ya kayak kotor-kotor tanah gitulah. Kotor tanah. Berarti karena mungkin sebagian warga menganggap karena Anda mengambil kayu dari memotong kayu dari tempat yang dianggap angker itu, kemudian membuat pos, dan akhirnya ada gangguan-gangguan semacam itu. Ya, dan semakin ya cerita sama teman-teman sekitar lah. Dan ternyata itu memang apa ya, kayak itu tuh karena kita bawa kayunya itu dari tempat itu. Jadi si apa ya, wujud itulah, gangguan-gangguan itu ternyata memang ikut di kayu itu gitu. Katanya memang ikut di kayu itu. Berarti bukan cuman Anda yang diganggu ketika itu mas, apa warga di sekitar juga merasa terganggu? Kalau untuk warga yang lain sih enggak sih, tapi teman kalau ya kayak ada, biasanya kan teman itu tidur nginep di tempat saya gitu. Itu sempat sering sih, ada beberapa kejadian juga sih. Seperti apa mas kejadian mas? Kayak pernah ada kan gini, malam, bukan pas nggak ronda sih sebenarnya. Malam kita main HP berdua, saya dan teman saya itu main HP. Nah kebetulan udah sekitar jam 12-an itu, ngantuk kan, saya ngerasa ngantuk gitu kan. Akhirnya tak tidur dulu gitu, bilang saya sama teman saya gitu. Ya udah sana tidur dulu.
Saya masuk kamar, kebetulan kan posisi pos ronda itu di depan rumah kan, dekat lah, sekitar berapa meter gitu. Saya masuk rumah dan teman-teman saya itu mainan HP, posisi mainan HP di pos ronda itu sambil tiduran. Dan dia tuh malah bilang tuh mau tidur di situ gitu, udah bawa selimut dari dalam rumah gitu. Yeah. Nah setelah beberapa menit dia tuh apa ya? Saya belum tidur, dia masuk dengan tergesa-gesa, sambil masuk itu malah pintu itu malah ditendang, saking tergesa-gesanya. Saking takutnya. Itu karena apa, Mas? Kalau menurut penjelasan teman saya itu, tak tanyain, katanya tuh dia tidur sendiri kan ya posisi. Nah itu tiba-tiba kayak ada angin gede itu. Yeah. Terus dia itu dengar kayak suara gamelan itu. Suaranya itu kayak nggak jelas jauh itu, lama-lama deket gitu. Dia takut karena udah merinding juga kan. Akhirnya dia masuk ke dalam, cerita gini. Tadi ada suara gamelan gitu. Sempat suaranya nggak jelas kayak jauh itu, lama-lama deket ya. Yeah. Sempat nggak percaya sih sama cerita. Terus tak cek sendiri keluar. Saya ke pos itu. Pos itu sempat duduk agak berapa menit. Saya ngerokok di situ, habis 1 batang nggak ada apa-apa. Akhirnya lanjut deh, masuk ke rumah tidur. Itu menurut penjelasan teman Mas itu, suara itu sampai berapa lama Mas waktunya, Mas? Apa terdengar dari jauh sampai keras sekali atau dekat sampai kuping? Ada 2 menitan ya. 2 menitan. Dia kan juga kayak penasaran itu, jam segini ada misal kayak ada tanggapan gamelan di mana maksudnya. Padahal posisi itu jam berapa, Mas? Jam 12 dan jam 12 malam. Kalau nggak salah tuh biasanya kan gamelan itu kalau ada acara apa gitulah ya. Iya. Itu di desa sekitar atau di desa itu nggak ada acara apa. Jadi cuma sekitar hanya 2 menitan itu aja. 2 menitan. Lalu ada gangguan-gangguan apa lagi, Mas? Misal ada suara-suara lain, misal apa gitu? Setelah berdirinya pos sering sih. Sering. Sempet kalau malam itu kayak anak-anak kecil main di pos itu ketawa. Padahal waktunya malam. Kayak ketawa gitu, lari-lari. Kan kebetulan lantai alas dari pos itu kan pakai papan. Jadi kalau kayak ada orang jalan gitu kan kedengeran. Jelas suaranya. Itu kalau malam itu kadang malam-malam tertentu lah itu ada. Pas dilihat itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi sempat melihat juga ke lokasi pos waktu ada suara itu. Sempat dicek sih. Ada suara kayak anak kecil jalan-jalan, kadang juga ada kayak tangisan gitu, tapi tangisannya itu suara perempuan, anak kecil atau laki-laki? Kayak suara perempuan itu merintih gitu. Ini lama Mas kecilnya, Mas? Agak lama sih sebenarnya. Kadang takut gitu kayak didengerin kok merinding gitu suara rintihan itu, tapi penasaran. Akhirnya kayak kan udah malam gitu lah, ganggu lah waktu istirahat kok ada orang nangis gitu kan. Dicek keluar ternyata nggak ada apa-apa. Beberapa kejadian dicek terus keluar ternyata nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Wah, jaketnya beli di mana, Mas? Bagus sekali. Oh, jaket ini beli di DWYD Second Stuff. Jaket dengan kualitas terbaik dengan harga yang sangat terjangkau. Di sini ini. Lalu gangguan-gangguan semacam itu berlangsung berapa hari atau beberapa bulan, Mas? Kalau gangguan sih ya nggak setiap malam juga sih, tapi hampir aktifnya, maksudnya rutin kita jaga kan pos itu terpakai lah sekitar berapa bulan. Jadi kita memakai untuk kayak ronda itu kan pas lagi rawan-rawannya gitu. Ya, rawan. Sekitar 2 bulanan lah ya. Lalu setelah terjadinya itu apa warga di sekitar mengalaminya apa cuman Anda menurut? Kalau warga sekitar sih beberapa lah, tapi nggak semua bercerita. Hanya yang terdekat aja. Kadang juga dengar gitu kayak ada orang nangis.
pernah ada juga tetangga rumah pulang dari musola, posisi habis maghrib itu kan, habis pulang jamaah itu ya. Posisi itu pas belum ada orangnya. Belum ada orang. Belum jam-jam segitu kan belum pada ngumpul ya. Itu dia kan katanya itu cerita itu. Katanya ada orang duduk gitu. Ditegur. Lagi ngapain nih? Diem aja katanya. Nah, ditanyain diem aja sampai 2 kali. Lagi ngapain nih? Diem aja. Katanya dia dikira itu teman saya gitu. Kan sering juga nongkrong. Setelah dia ngeh mungkin ya, baru sadar itu, ini orang kok ditanyain diem aja gitu. Akhirnya dia masuk ke rumah, baru ngeh itu katanya pas mau masuk ke rumah dicek lagi, itu orang beneran nggak sih, keluar lagi ternyata udah nggak ada. Itu menurut kesaksian teman Anda itu sosoknya seperti apa, Mas? Apa seperti menyerupai teman Anda atau gimana? Nggak menyerupai teman sih, cuman kayak orang duduk, cuman nggak menghadap, nunduk gini dan berpakaian serba hitam ya. Ini nggak menghadap ke teman Anda gitu? Nggak, menunduk. Itu kejadiannya masih di pos juga, sekitar pos juga, di dalam pos bahkan ya? Dalam pos. Berlangsungnya pos ronda itu selama berapa bulan, Mas? Atau setelah kejadian-kejadian itu dianggap aneh, warga kemudian membubarkan pos ronda itu atau gimana, Mas? Sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan kita kan melakukan ronda ya. Dan 2 bulan itu, setelah 2 bulan kan warga udah merasa kayak udah aman, udah nggak terlalu rawan pencurian gitu kan. Akhirnya udah nggak ada lagi jadwal ronda. Terus ada 1 bulan lah itu pos ronda kan nganggur, nggak terpakai juga. Terus udah karena dianggap aman, jadi pos ronda sudah sepi. Pos ronda udah sepi, akhirnya dibongkar. Dan dibongkar kayak tiang penyangga itu yang kita ambil dari tempat yang katanya angker itu, yang kita yakini lah, penyebab dari ada gangguan itu memang dari kayu itu. Nah, kebetulan kayu itu diminta sama warga gitu, diminta untuk buat kayu bakar. Akhirnya karena memang udah nggak terpakai, kita kasihin sama dia gitu. Setelah kejadian itu apa ada gangguan lagi setelah pos ronda itu dibubarkan? Setelah dibongkar, tiang penyangga dari kayu itu udah dimanfaatkan sama warga untuk kayu bakar. Itu kayak gangguan itu udah nggak ada lagi. Lalu cerita apa lagi yang Anda alami selama hidup Anda ini? Kalau pengalaman pribadi sih ada sih, dari awal cerita gitu, Mas. Kan pernah suatu hari kayak warga sekitar ada yang meninggal gitu. Kan kalau kayak pemuda gitu, kita kan kalau ada orang meninggal kan biasanya bantu bikin pemakaman gitu. Terus kita bantu bikin pemakaman. Kita kan bawa alat sendiri biasanya kayak cangkul gitu. Nah, kebetulan habis sepulang kita dari pemakaman, alat cangkul itu kan belum saya cuci ya. Kalau kata orang dulu kan alat apapun yang baru terpakai di pemakaman atau semacam itu tuh harus segera dicuci itu, katanya pamali gitu kan. Nah, itu kebetulan karena posisi juga malam, sekitar jam 7 itulah, jam 7 baru pulang dari pemakaman. Kebetulan lupa belum dicuci, langsung disimpan aja di gudang gitu. Taruh di gudang. Nah, setelah itu kan saya tinggal mandi, terus saya kan biasa lah kalau di sini kan dingin ya. Nah, bikin perapian gitu. Kebetulan gudang tempat penyimpanan alat itu tuh berdampingan sama ini dapur. Cuman
dibatasi sekatan itulah, sekatan ruangan. Nah itu dekat sama tempat perapian. Perapian. Nah di situ sekitar saya masih duduk buat menghangatkan badan ya sebelum tidur. Itu terdengar suara pertama, berisik itu kayak apa sih ya? Kayak barang-barang apa berbenturan sama apa gitu, kayak alat cangkul itu berbenturan sama apa? Besi sama besi itulah. Kayak suara bising itu ludang. Terus Anda penasaran gitu? Kalau iya sempat mau tak cek sih, tapi karena suara itu berhenti, tak biarin, tak lanjutin. Ya. Lah kok kayak suara itu ada lagi gitu, bersuara lagi. Terus kan penasaran tak tengok gitu, cuma tak tengok gini aja gitu kan, diskat gitu. Kebetulan posisinya kan nggak jauh juga dari tempat saya duduk. Tak tengok gini, waduh, malah yang nampak itu ada. Sosok apa yang nampak, Mas? Pocong lagi. Iya. Itu apa sama dari pocong yang sebelumnya? Bukan, beda sih. Kondisi raut wajahnya misalnya berbeda. Kalau untuk wujudnya ya wujud pocong, cuman nggak semenyeramkan yang untuk yang kayak yang neror yang di jendela itu sih. Ya. Kalau untuk wujudnya sih kayak apa ya, kayak masih pocong baru gitulah. Untuk kayak kain kafan pun masih bersih. Ya. Kalau sempat tak lihat jelas itu mukanya itu kayak masih kapas itu masih terpasang di hidungnya. Pocong baru dan kapasnya masih nempel di hidung. Iya. Merinding, Mas, sumpah dengar cerita dari Mas Eko. Lalu apa lagi, Mas, selain kapas itu ciri-cirinya seperti apa, Mas? Ciri-ciri wajahnya. Kapas yang masih terpasang, terus apa ya, kayak ya kalau mayat gitu kan ya, mayat kan pucat ya. Wajahnya tuh pucat gitulah. Pucat kayak biru gitulah ya. Sempet tak perhatiin, nggak lama sih ya, bentar, tapi kayak terlihat detail gitu. Matanya sini kayak hitam gitu, sekeliling mata hitam, kelopak mata hitam, keduanya hitam. Tak perhatiin kok matanya lama-lama merah gitu. Akhirnya takut kan, refleks takut, kaget itu langsung lari keluar rumah. Itu apa Anda melihat utuh dari atas sampai bawah? Kalau untuk bentuknya ngelihat utuh enggak sih, soalnya kayak dia tuh posisi kayak ngintip gitu. Jadi di antara sekat ruangan itu dia ngintip itu setengah badan. Jadi kayak gini, kalau pocong kan dekapan gini. Dia itu setengah badan dari kayak gini di pintu. Setengah badan itu ke atas. Ini sama-sama Anda nengok kayak gini pun pocongnya sama-sama. Kebetulan gini, pas ketika saya nengok berbarengan juga dengan dia muncul gitu. Sama-sama pas berbarengan. Iya. Lalu reaksi Anda itu gimana, Mas? Melihat dengan kasat mata dari jarak yang enggak jauh. Itu berapa meter kira-kira? Sekitar 2 meteran lah, nggak jauh. Lalu reaksi Anda langsung lari dari rumah itu? Sempet tak perhatiin karena apa ya? Meyakinkan pertama kan, gitu. Iya, pertama kayak nggak jelas gitu. Lama-lama jelas. Kayak jelas gitu, terus langsung bulu kuduk itu kan merinding itu ya, merinding. Saya juga ikut merinding. Tak perhatiin kok lama-lama kok. Apa ini kok semakin jelas. Takut kan langsung lari keluar rumah. Lama-lama jelas. Iya. Mengerikan sekali cerita dari Mas Eko. Malam ini saya jadi ikut merinding ini, Mas. Lalu kesaksian apa lagi, Mas, selain itu? Kalau setelah itu sih pengalaman pribadi itu aja sih. Lalu Anda besoknya? Kalau untuk karena itu kan apa ya? Kalau pamali kan, karena pamali itu kan yang apa, alat apa? Alat cangkul yang nggak dicuci dari pemakaman. Setelah digunakan di pemakaman itu kan memang apa? Baru ngeh karena kejadian itu kan. Akhirnya setelah paginya langsung cuci. Nah, setelah
Setelah tak cuci itu, setelah malam keduanya udah nggak lagi. Setelah karena itu sudah aman. Ya mungkin karena memang penyebabnya itu gitu. Ya semoga lagi jangan bertemu lagi dengan sosok-sosok seperti itu lagi ya Mas. Iya. Ya menarik sekali cerita dari Mas Eko pada malam hari ini. Bagi kalian yang punya cerita horor tentang kepribadian Anda dengan kondisi yang nyata, bisa hubungi nomor ini. Terima kasih buat Mas Eko. Semoga diberi kesehatan ya Mas, diberi kelancaran juga usahanya. Terima kasih saudara-saudara, tetap di Surya Channel karena kita akan mengulas misteri berdasarkan kejadian nyata. Jadi intinya ambil hikmah di setiap kejadian. Dan tentunya kita akan kembali lagi di episode-episode yang akan datang yang tentunya lebih menarik lagi untuk kita kupas tuntas hanya di Surya Batur Channel.